Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam ya. Menjelang pagi, siang, sore, malam, pas kalian melihat video ini. Kali ini kita akan membahas optimasi ya. Beberapa yang lalu kita coba optimasi yang berbasis dengan zero function. Kali ini kita akan belajar optimasi multivariabel. Mulai dari kita coba yang kasus sederhana dulu, yang benar-benar hanya melibatkan optimasi. Jadi tanpa menggabungkan optimasi dengan misal integral, dengan persamaan diferensial, dan lain sebagainya. Oke, dalam kasus optimasi, ya, untuk optimasi multivariabel itu nanti akan banyak juga beberapa kasus yang akan kita temukan ya. Nah, untuk yang optimasi zero function itu juga sudah termasuk dalam optimasi yang multivariabel, terutama yang menggunakan fsolve. Ya. Misal untuk menggunakan fsolve, oke, coba kita lihat ya. Bila kita lihat untuk materi yang sebelumnya, yang menggunakan fsolve, seperti yang kita contohkan, misal kita menghitung suhu, gitu ya, suhu atas, suhu umpan, dan suhu bawah daripada menara destilasi. Jadi kita punya 3 trial dan juga ada 3 persamaan. Maka itu menggunakan fsolve. Itu juga sudah termasuk dalam optimasi multivariabel. Nah, yang kali ini akan kita bahas adalah optimasi multivariabel, tetapi yang tidak melibatkan model zero function. Jadi optimasinya adalah optimasi yang mencari nilai minimum atau optimasi mencari nilai maksimum. Maksimasi minimasi seperti yang kita ketahui kalau variabel tunggal itu menggunakan golden section. Kemudian penyelesaiannya kemarin kita menggunakan toolbox fminbond. Nah, kali ini kita akan optimasi multivariabel, baik maksimasi atau minimasi tergantung kasus yang akan kita kerjakan. Oke, baik. Nah, optimasi itu multivariabel berarti kita memiliki sejumlah persamaan ya. Bisa persamaannya itu berupa, kalau persamaan matematika sederhana adalah ya bisa berupa persamaan matematik ya. Contohnya misal ada Y sebagai fungsi X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, sebagai contoh di sini Y sama dengan X1 minus 2 kuadrat plus 0,5 ini dikali 3 min X2 kuadrat tambah 3. Nah, di sini kita memiliki variabel X1 dan juga X2. Nah, dalam kalau penyelesaian yang kemarin ya, untuk yang tunggal itu adalah modelnya adalah kita membuat nilai Y-nya ini terkecil sesuai rank X-nya. Ya. Begitu halnya dengan yang ini, ada X1, X2, kita juga harus tahu ranknya. Ya. Ranknya dari mana sampai mana. Oke, misal kita punya persamaan ini, misal diminta adalah berapa nilai X1 ataupun X2 yang memberikan nilai Y maksimum. Kalau ditanya maksimum, tentunya kalau kita lihat di sini, X1 minus X minus 2. X1 harus bernilai besar supaya nilai Y-nya besar. Kemudian di sini ada X2. 3 dikurang X2. Semakin besar X2, maka hasilnya semakin minus, artinya memberikan Y yang kecil ya. Kalau diminta Y-nya yang optimum, maka nilai X2 ini harus sekecil mungkin. Berarti dengan memaksimalkan X1 dan meminimalkan X2 akan menghasilkan Y yang besar. Kalau secara kasaran ya X2-nya sekecil mungkin ya 0. Tapi X1-nya semaksimum mungkin, nah ini yang nggak ada batas. Maksimumnya itu sampai berapa? Nah, makanya kita membutuhkan ring, ya, ring nilainya. Nah, oleh karena itu optimasi itu yang umum juga yang akan kita temui nanti adalah model minimasi. Minimasi ya paling sering minimasi biaya operasi.
Nah, kemudian minimasi energi, gitu ya. Meminimalisasi kebutuhan panas dan lain sebagainya. Kalau maksimasi biasanya kalau dalam penerapan nanti akan kita kaitkan misal memaksimalkan jumlah produk, memaksimalkan konversi, gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, kalau kita ingin mengecilkan nilai Y, maka X1 harus sekecil mungkin. X2 juga harus sekecil mungkin supaya memberikan nilai Y yang minimum. Oke, seperti itu. Kalau X1-nya negatif, X2-nya ini negatif, berarti nanti negatif-negatif jadi positif di sini. X1-nya negatif, negatif ketemu positif ya bisa nggak kurang optimum ya. Berarti X2 di sini paling kecil 0, X1 kalau bisa negatif. Maka memberikan Y sekecil mungkin. Tapi dalam beberapa kasus yang akan kita temui adalah memberikan nilai nilai ranknya itu adalah supaya ada keadaan-keadaan tertentu yang enggak kita hendaki. Misal kita ingin meminimalkan biaya. Ya, minus itu emang kecil, tapi ya dalam kasus realitanya dalam biaya operasi ya kita nggak mungkin menemukan pengeluaran yang minus. Sama dengan seperti ini, X1, X2-nya ya kita ada dalam kondisi tertentu kalau dibuat minus ya bisa sangat kecil ya. Tapi harus kita batasi ya sesuai dengan keinginan. Ya. Nah, oke, misal di sini kita akan buat nilai Y ini seminimum mungkin. Ya, seminimum mungkin dengan nilai X-nya itu adalah angka positif. Oke, gimana? Berarti kalau kita buat seperti ini, kalau bisa yang dikurung ini hasilnya 0. Di sini 0. Supaya Y terkecil nanti pasti konstanta, yaitu 3. Nah, supaya di sini 3, di sini harus 0. Berarti X2-nya antara hasilnya nanti 3 atau di sini 2. Nah, kalau secara eksak kan gitu ya. Kita substitusikan 2 dan 3 ke persamaan ini. Oke, nanti akan menghasilkan Y sama dengan 3. Bagaimana kalau dengan optimasi? Menggunakan programming. Dalam programming kita menemukan model matematik yaitu modelnya adalah metode Hook-Jeffs. Kalau single variable kita gunakan golden section, kalau multi kita gunakan Hook-Jeffs. Metodenya hampir sama. Itu yang pastinya kita harus tahu dulu batas kiri sama batas kanan. Alias X1 sama X2 ini ranknya nilai awalnya itu berada di angka berapa sampai angka berapa. Mulanya di angka berapa. Oke, kita sebut aja. Tadi kan kalau kita coret-coret di sini angka 2 sama 3 ini hasilnya. Misal kita tebak aja deh. Yang ini 4, yang ini 8. Oke. Jadi ini dia bekerja sendiri-sendiri ya. X1 bekerja sendiri, X2 bekerja sendiri, nanti digabungkan menghasilkan Y yang minimum. Bukan seperti golden section ya, jadi beda. Golden section itu membutuhkan nilai batas bawah dan batas atas. X1 dan X2. X1, X2-nya kemudian makin lama makin mendekat karena dipotong gitu ya. Dapat nilai baru, batas baru, dan sampai di titik yang kedua batas ini kalau bisa dipertemukan. Kalau Hook-Jeffs beda. Ini X1 sendiri, X2 sendiri, dia mencari. Nah, X1 mencari, X2 juga mencari. Dia bukan sampai ketemu. Kalau sampai ketemu itu artinya hanya ada satu nilai X yang dicari. Ini ada 2 nilai X. Oke, berarti X1 sendiri, X2 juga sendiri. Bisa jadi dia X1 dan X2 itu sama-sama mendekat, atau nanti ketika X1-nya ini dan X2 ini bertemu gitu ya, ketika pas di tengah bisa jadi dia terlewat. Atau dia
yang satu mendekat, yang satu menjauh. Bisa jadi seperti itu. Oke, kita lihat aja. Misal kita misalkan angka 4 dan angka 8. Kemudian angka 4 dan angka 8, biar kita enak. Nah, kita misalkan aja di sini, kita draw. Oke. Kita punya angka 4 dan angka 8. Tentunya, ini adalah satu pasang, couple. Karena dia berpasangan 4 sama 8. 4 sama 8 ini dievaluasi dulu. X1 substitusi ke fungsinya ini yang Y. Begitu juga dengan X2 disubstitusikan ke rumus yang Y sama dengan. Setelah disubstitusikan, misalnya, ya, habis disubstitusikan, dapatlah hasilnya 19,5. Angka ini kita jadikan basis terlebih dahulu. Oke, ini jadi patokan awal. Nah, patokan awal. Nilai awal X1 4 sama X2 8 ini bisa trial berikutnya nggak harus setelah 4, X1-nya naik jadi 5. Bisa juga turun jadi 3. Jadi dia dievaluasi di atasnya dan juga di bawahnya. Untuk X1 diawali dengan angka 4, nanti kita evaluasi gimana kalau hasilnya 4 ini diganti jadi 5, atau 4 ini turun jadi angka 3. Tetapi X2-nya dibuat tetap dulu, supaya kita tahu efek daripada X1. Oke, step berikutnya kita buat X2-nya tetap. Ya. Nah, X2-nya di sini tetap. Yang pertama itu X1-nya kita buat 5, yang kedua kita buat 3. Lihat yang dicoret merah di sini. Ya. Nah, ketika di sini kita ubah X1-nya, kita lihat efeknya. Ketika 5, X1-nya itu 5, hasilnya adalah 24. Ketika X1-nya diganti angka 3, hasilnya 16,5. Kita lihat apa yang kita inginkan adalah minimasi, supaya nilai Y sekecil mungkin. Karena itu, kita lihat dari dua ini, ketika X1 diganti angka 5 sama 3, mana yang menghasilkan nilai terkecil? Di antara dua itu, yaitu yang 16,5. Yaitu saat X1-nya 3. Maka X1-nya kita tetapkan angka 3. Sekarang X1-nya kita buat tetap. Di sini, kita buat tetap, kemudian kita ubah X2-nya. Yang tadinya angka 8, kita ubah jadi 10 di atasnya dan di bawah. Kita lihat efeknya menjadi 28,5 dan 8,5. Nilai Y akan negatif saat X2-nya diturunkan jadi angka 6. Di sini, jadinya 8,5. Oke. Berikutnya, angka 6 ini kita buat tetap. Terus apa berikutnya? X3 kita naikin atau kita turunin lagi. Begitu juga dengan X2, kita naikin dan juga turunin. Kita lihat efeknya. Nah, efek yang diambil adalah yang memberikan nilai Y-nya itu kecil. Nah, semakin kalau kita sudah menemukan nanti hasilnya, nah, maka dia nilai pengurangan nilai Y-nya itu enggak terlalu signifikan. Oke, ini kan kita pasti nanti bertanya, kenaikannya paling bagus berapa? Nah, kalau secara programming, delta X-nya ya kita buat sekecil mungkin. Ini kan tadi angka 4. Evaluasi pertama X1-nya kita buat jadi angka 5, terus angka 3. Nanti angka 3 misal evaluasi jadi angka 2. Nah, ini 6 dievaluasi misal jadi angka 4. Ini kan penurunannya cuma satu angka ya, satu digit. Misal nanti increment-nya kita turunkan. Misal setelah misal nanti angka 2 ini yang sukses, berikutnya setelah angka 2 adalah
2,5, 2,5 itu yang pertama. Kita naikin dari 2 bisa jadi 2,5. Yang satu lagi adalah 1,5. Nah, seperti ini. Ini increment-nya adalah 0,5. Nah, semakin kecil increment-nya maka akan semakin bagus. Oke. Nanti kita evaluasi terus kita lihat nilai Y-nya di sini. Nah, kapan akan berhenti gitu ya? Kapan sih programnya akan berhenti? Nah, ini bisa kita minta kapan programnya akan berhenti. Sebaiknya yang paling cocok adalah programnya akan berhenti kalau nilainya sudah konstan. Misalnya kita evaluasi nilainya. Misal hasilnya 4,5. Kita ubah jadi 3,8. Yang diambil yang sukses ya, yang sukses. Yang gagal, ya nggak diambil, coret. Terus sukses berikutnya 3,3. Nah, kalau dari sini 4,5 ke 3,8 ini selisihnya lumayan jauh. Berarti program belum berhenti. Kita ulangi lagi, kita ubah nilai X1, X2-nya, kita ubah berikutnya dapat 3,3, 38 sama 3,3 selisih sedikit. Tapi ini cukup tinggi ya kalau programming. Terus kita ubah lagi ya, ubah lagi nilai X-nya pakai increment misal nanti hasilnya ada 3,01. Terus diubah lagi hasilnya 3,009. Ini kan selisihnya udah sedikit. Nah, kalau Y akhir itu mendekati dengan Y yang sebelum, nah ini programnya kita sudah anggap sebagai oke. Atau kalau selisihnya Y sebelum dikurang dengan Y setelah, nah, misal selisih ini, nah misal ini sebagai contoh ini selisihnya 0,0 misal 001 deh gitu. Misal kita tentukan aja kalau selisih nilai Y terakhir dengan Y sebelumnya sudah mencapai angka 0,001, kita anggap programnya sudah oke. Ini adalah kriteria pemberhentiannya seperti itu. Itu juga untuk kasus-kasus yang sebelumnya yang kita temukan bahwa ya itu ya ketika errornya kecil atau ketika increment-nya itu sudah sangat kecil dan jumlahnya udah sangat banyak, maka sudah oke. Kalau kita hitung secara manual, ini aja yang ditampilkan di sini paling hitungnya jumlah suksesnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 kali menghitung. Ya. Kalau programming misal kita buat increment-nya banyak, sampai runningnya misal sampai 50 kali deh. Itu aja dirasa udah sangat oke. Gitu ya. Ya, udah sangat oke. Oke, langsung aja. Untuk apa namanya? Untuk basic perhitungannya seperti itu ya kurang lebih. Nah, berikutnya di video selanjutnya kita akan coba gimana caranya menyelesaikan menggunakan metode Hook-Jeff. Tadi kan kita hanya mengangan-angan ya. Pertama, ubah nilai X1, kasih increment, evaluasi. Nah, bila nilai Y-nya lebih besar daripada Y yang sebelum, maka nggak diterima nilai X-nya tadi. Kalau memberikan hasil yang lebih kecil, maka diterima. Oleh karena itu diterima, nilai X yang udah diubah tadi, yang sukses ini, menjadi nilai Y terbaru. Maka kita ada dua opsi. Opsi pertama adalah output variable nilai Y, nilai Y yang saat kita hitung sekarang ini, lebih besar daripada Y basis, satu lagi Y-nya lebih kecil daripada Y basis. Berarti kita punya pengandaian if dan juga else. If dan juga else. If else-nya apa nanti? If. Ya. Nah, pertama kita evaluasi buat X1. Nah, X1 nanti punya if. Ya, punya if.
Nah, if-nya apa? If-nya kalau satunya nilai y hitungnya itu lebih besar, yang satunya y hitungnya lebih kecil daripada apa? Daripada yang basic, yang basis yang pertama tadi, yang sebelumnya. Nanti misal yang berlaku adalah y yang saat ini. Nah, yang kita ambilkan yang lebih kecil daripada y basis. Ini kan pasti ada x baru ya. Misal yang gagal. Gagal di sini x-nya angka 5 di sini. Yang ini 3. Berarti kan yang kita ambil angka 3. Kemudian ini kita evaluasi lagi. Nanti dapatnya angka berapa. Terus evaluasi terus. Maka dia if else-nya bercabang-cabang. Satu anak ini satu if. If ya. Maka kita memiliki banyak if else. Tapi kalau kita buat 50 kali if else 50 kali, tentu akan sangat banyak. Otomatis kita buat if else-nya ini sekali untuk X1, nanti untuk X2 kita gunakan if else juga. Nah, baru nanti apa? Kita looping. If else-nya kita gabung dengan looping. Oke, loopingnya apa? Karena ini sistem trial and error, kita gunakan looping while and. Oke, jadi nanti looping while and akan kita kolaborasikan dengan if else ya. If else untuk menyelesaikan metode optimasi multivariable dengan cara Hubjev ini. Oke, demikian aja ya untuk gambaran tentang gimana cara kerja metode Hubjev ini. Berikutnya baru kita akan coba menggunakan MATLAB untuk pemodelannya. Oke, terima kasih banyak dan selamat menyaksikan video berikutnya dan silakan pahami untuk konsep-konsep perhitungan ini, ya. Kemudian agar nanti untuk pembuatan programnya akan lebih paham lagi. Oke, baik, terima kasih banyak dan sampai jumpa.